Saudara Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Oleh gereja dipakai untuk langkah selama 40 hari kita akan mengadakan semacam retret agung. Retret berarti kembali, mundur kembali untuk melihat perjalanan kehidupan kita bersama. Melalui masa Prapaskah diharapkan menjadi masa rapat untuk kita, untuk semakin menegaskan bahwa Allah mencintai kita dengan sepenuh hatinya. Dan cinta ini jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita hindari. Ketika kita berpantang, beramal, berpuasa, dan berdoa, semuanya itu dijalankan dalam situasi yang tersembunyi. Artinya hanya Allah yang tahu yang kita buat. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Kebaikan kita itu muncul dari hati kita, bukan oleh apa yang dibicarakan orang, oleh apa yang dikatakan orang. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya kita pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan kita. Dan hari ini kita berdoa bagi Bapak Ibu Setianto yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga Allah yang penuh kasih berkenan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Setianto dalam perjalanan hidupnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengajaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan Satan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk menerima sabda. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata,
Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa Allah berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah
sedang mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, kemarin kita merayakan Imlek. Ada berapa menu makanan? Sebut, ada bakso, siomay, mie, sate, ronde, puding, buah-buahan, apalagi es, 8 kurang 3. Siapa yang kemarin mencicipi 8? Tidak ada. Siapa yang mencicipi 5? Tidak ada juga. Siapa yang hanya makan 1? Satu di sini, satu di sana, satu di sana. Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika pesta prasmanan seperti kemarin, banyak orang yang tidak bisa ambil hanya 1 saja, maunya semua dicicipi. Yang diperlukan tubuh makanan kita, makan mie cukup atau tidak? Sebenarnya cukup 1 makanan dan kita kenyang atau tubuh. Tetapi yang menarik adalah kita seringkali didorong untuk mengambil yang ini, dan yang ini. Perilaku semacam ini bukan dikendalikan oleh kebutuhan tubuh kita, tetapi yang mengendalikan adalah rasa kepingin. Dan manusia kalau berjalan atas dasar rasa kepingin, bukan berdasar pada kebutuhan, maka ujungnya adalah kolesterol, asam urat, ujungnya adalah berpenyakit. Mengapa demikian? Karena kebutuhan tubuh itu seringkali berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Kondisi seperti inilah yang pada masa prapaskah ini kita diajak untuk melihat dengan jelas apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tubuh kita, supaya puasa ini membantu kita untuk lebih sehat secara jasmani dan lebih sehat secara rohani. Orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang sehat secara rohani. Tetapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia dikendalikan oleh keinginan-keinginan, mau makan enak, mau segalanya yang enak, ini adalah orang yang sakit. Saudara sekalian yang terkasih, puasa dan pantang dalam gereja itu bicara soal hati. Hati pun perlu didisiplinkan. Maka tadi dalam bacaan pertama dikatakan, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Yang membuat kita baik di hadapan Allah itu adalah sikap hati. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, semua yang datang dari luar itu baik, tetapi
tapi yang keluar dari hati, inilah yang menajiskan kita. Inilah yang membuat kita itu berdosa. Maka dalam bacaan kedua tadi dikatakan, puasa bertujuan untuk mendamaikan kita dengan Allah dan sesama. Kita diajak untuk berdamai dengan Allah dan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, selama 40 hari ini kita diajak untuk melakukan 3 hal. Pertama, kita diajak untuk berdoa. Berdoa yang lebih banyak, melakukan doa-doa, dan dilakukan di tempat yang tersembunyi, bukan di jalan, bukan di tempat-tempat umum, tapi di tempat yang tersembunyi. Karena doa adalah jembatan relasi kita dengan Allah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh setiap manusia dalam ketersembunyian. Kita bisa saja aktif di gereja, macam-macam pelayanan dilihat orang, tetapi yang dalam hati kita, yang sungguh-sungguh dalam, itu kita lakukan dengan niat untuk Tuhan. Itu dalam ketersembunyian. Lalu yang kedua, berkaitan dengan beramal. Kalau kamu memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Lakukan itu juga dalam ketersembunyian. Pantang dan puasa oleh Gereja Katolik di Indonesia yang kita baca kemarin surat gembalanya dari Bapak Uskup, ini berbeda dengan pantang dan puasa seluruh dunia. Tidak ada di dunia itu tahan, Bapak Ibu. Tidak ada mengumpulkan uang, itu tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia ini orang melihat perilaku kebatinan yang baik itu diungkapkan dengan solidaritas kepada orang-orang yang miskin. Percuma kita mengatakan saya baik, saya melakukan tindakan-tindakan ini, tetapi ketika berhadapan dengan orang yang berkekurangan, yang tidak mampu, kita menutup mata. Dan yang terakhir, berpuasa. Puasa yang dilakukan, kalau kita melihat dalam gereja Katolik, makan boleh kenyang sekali. Paham? Boleh makan kenyang sekali. Makan pagi kenyang sekali, makan siang kenyang sekali, makan malam. Kita boleh makan kenyang hanya 1 kali, dan itu pun hanya dilakukan pada Rabu ini dengan Jumat Agung. Jumat-Jumat yang lain boleh dilakukan, boleh tidak. Begitu riangnya. Tetapi itu pun diminta jangan dilakukan seperti orang munafik. Kalau puasa kita harus orang lain mengerti. Tidak. Bapak Ibu, catatan kecil. Puasa harus dibedakan dengan tuntutan dari dokter untuk kesehatan. Kalau Bapak Ibu tidak makan daging dan segala macam karena dokter memberi perintah tidak boleh makan dan itu Bapak Ibu mentaati, itu bukan puasa. Kalau Bapak Ibu katakan jangan mengurangi nasi, dikurangi, dan Bapak Ibu melakukan, itu juga bukan puasa. Puasa itu adalah niatan batin. Saya secara pribadi mau apa? Kalau saya suka merokok, lalu saya katakan selama 40 hari ini saya berhenti merokok, dan uang rokok ini saya masukkan ke karet APB untuk orang yang kesusahan. Kalau saya biasanya setiap minggu itu perawatan, lalu katakan saya akan perawatan 2 minggu sekali, yang 1 minggu itu uangnya saya masukkan ke karet APB. Yang biasanya jajan mie ayam di depan restoran, lalu mengatakan saya selama masa puasa ini jajan mie ayam hanya 1 kali setiap hari.
sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Lalu ini menjadi niatan hati kita, bukan uya-uya harus begini ya begini, tidak makan daging. Kalau Bapak Ibu 1 bulan tidak pernah makan daging hanya sekali, ya kalau ada daging makan saja. Ini tidak melanggar aturan. Artinya sesuatu yang tidak pernah kita terima lalu kita makan boleh saja. Kalau makan daging akan berdosa? Tidak. Jadi konteks kita dalam gereja Katolik, puasa itu soal hati. Bagaimana saya mendisiplinkan hati saya supaya saya semakin berpandangan dekat dengan Allah melalui cinta kepada sesama dan kepada diri sendiri. Diri sendiri pun harus dicintai dengan memberi penghargaan, memberi asupan yang tepat. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan pemberkatan Abu dan penerimaan Abu. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan melimpah rahmat-Nya Ia sudi memberkati Abu ini yang akan diuleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan dan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan Kamu. Semoga dengan setia kami menjalani masa puasa dan prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. 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 Bertobatlah dan percayalah pada Injil.
Bertobatlah dan percayalah pada 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 Yesus. Bertobatlah dan percayalah pada 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 Bertobatlah dan percayalah pada
Doa-doa dan menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada tahun masa terutama ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaiki diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Untuk itu, umat menjawab, "Kasihilah umat-Mu ya Tuhan." Ya Bapa. Ya Bapa, semoga dalam masa Tuhan ini semua orang Kristiani
tadi semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dihianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Marilah kita memanjatkan doa-doa pribadi kita dalam hati. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Pri Setiano yang ini berulang tahunnya. Bimbing dan berkati dia dalam perjalanan ini supaya dia menjadi saluran berkat-Mu untuk keluarga, istri dan anak-anak dan orang yang mencintai. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi hati dan kerinduan kami. Berkenan Engkau memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik dalam studi maupun yang sudah bekerja. Bimbing mereka supaya masa prapaskah ini membantu mereka untuk semakin dekat dengan Engkau dan sesama. Demi kesembuhan dan pengantaran kami. Amin. Kita dengar dengan persiapan bersama.
Tuhan berkati niat pertobatan kami dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Dengan kuasa badan ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahi keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh berselam Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar mereka menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Anak mesin 3.
mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami amat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristofulus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Kita kenalkan siapapun yang dekat di hati kita yang kini sudah menghadap Bapa. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih dalam kami semua agar kami boleh terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus. Sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan bertahan lagi, maka marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba, anak domba, anak domba. Dialah anak domba Allah. Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dengan menjalani pertobatan di masa prapaskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dan Eucharisti pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan bersama. Semoga saudara sekalian hidup, karya, pengabdian saudara senantiasa diberkati oleh